Bab 1924. Kami ingin segalanya. Oh, aku sudah menemukan jawabannya, dia menunjuk jarinya. Apa yang kami inginkan sangat sederhana. Apa? Tanya Regan. Semuanya, kata Juan Ander ringan. Kami menginginkan segalanya. Wajah Regan berubah. Semuanya. Ini gila. Tidak jelas apa isi semua ini untuk saat ini. Ini dapat berubah kapan saja, tetapi itu hanya akan berubah lebih dan lebih. Juan Ander melanjutkan terlepas dari ekspresi Regan. Saya akan membantu apapun jika kakak laki-laki saya menginginkannya. Ketika dia ingin mengambilnya kembali, kami orang-orang akan membantunya mengambilnya kembali. Siapa yang menghalangi kami? Maaf, kami hanya bisa membiarkan dia menghilang, tidak peduli siapa itu. Bahkan meski itu adalah keluarga Zoroku. Regan berdiri, suaranya rendah, menatap Juan Ander. Juan Ander masih duduk di sana, dengan senyum tipis di wajahnya, tetapi jejak penghinaan tiba-tiba muncul di matanya. Keluarga Zoro. Apakah ada perbedaan? Bang. Regan memukul meja dengan tamparan. Selusin orang di luar segera bergegas masuk. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Dan Juan Ander, yang duduk di sana menatap Regan, bahkan lebih acuh tak acuh. Jika Regan selalu tenang dan tidak mood swing, maka dia akan tetap memandang Regan dengan tinggi. Sekarang sepertinya dia mudah marah dan emosinya terpengaruh. Ini Eropa Barat, Regan berkata. Anda ingin melakukan sesuatu di sini, tetapi tidak semudah itu. Sungguh, kata Juan Ander. Saya pikir itu cukup mudah, bukan? Apa yang dia katakan adalah merebut mitra keluarga Zoro. Bukankah itu mudah? Ini terlalu mudah. Wajah Regan sangat jelek, tetapi melihat penampilan Juan Ander yang acuh tak acuh, dia tidak menyadari hatinya marah dan dia hanya merasa seperti sedang melakukan kesalahan lagi. Dia menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Pada saat ini, dia lebih tahu betapa menakutkannya Juan Ander di depannya. Siapa kakak laki-lakimu? Regan bereaksi dengan kata-kata yang baru saja diucapkan Juan Ander. Kamu telah melihatnya. Juan Ander menjawab dengan sangat sederhana, tetapi Regan terkejut. Dia telah melihatnya. Siapa? Apakah dia benar-benar telah bertemu orang-orang di belakang Syam? Tampaknya, belum pernah. Sebelum dia bisa menjawab, Juan Ander bangkit, dan dengan sopan mengulurkan tangannya. Saya harus berbelanja, saya harus pergi. Setelah berbicara, dia pergi tanpa melihat Regan lagi. Tampaknya Regan tidak bisa ditempatkan di matanya sama sekali. Melihat Juan Ander pergi, Regan masih tidak menanggapi. Tuanku, apakah Anda ingin melakukannya? Bawahannya bertanya dengan dingin. Regan menggelengkan kepalanya. Melakukan apa? Belum lagi apakah bisa melakukannya, bahkan meski dia bisa, apa gunanya? Lawan mereka adalah Syam, bukan Juan Ander. Dia hanya seorang pekerja. Bahkan meski dia membunuhnya, dia tidak bisa menyelesaikan masalah apapun. Yang membuatnya merasa tidak enak adalah ada kakak laki-laki di belakang Juan Ander. Orang seperti Juan Ander masih mau menyerah pada orang lain. Regan mengerutkan kening, wajahnya penuh kesungguhan. Dia merasa telah melakukan banyak hal yang salah, dari awal hingga akhir, salah. Syam. Regan menggumamkan kata ini. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia tahu terlalu sedikit tentang Syam. Kedua kata ini baru saja diperkenalkan ke dunia ketiga, tetapi dia bisa pergi ke daerah lain. Nama yang telah membuat orang merasa bersalah karena mendengarnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan masuk ke mobil. Kembali, perintah Regan. Selusin orang segera masuk ke mobil dan pergi dengan cepat, lalu menghilang dalam sekejap. Bab 1925, Kode Pemakaman. Ketika Regan kembali ke rumah, dia mengurung diri di ruang kerja dan tidak keluar sepanjang hari. Dia duduk di sana, seperti patung, tidak bergerak, dalam cahaya redup, dengan wajah mengerikan, tampak sedikit cemberut. Reaksi Juan Ander membuatnya sedikit marah, tapi sekarang, dia lebih tidak rela.
Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan begitu dipermalukan oleh orang lain. Masih orang yang tidak dikenal. Syam Group, sebuah perusahaan yang menjadi raksasa hanya dalam 1 tahun. Pada saat ini, dia benar-benar menganalisis semua informasi yang bisa dilihat, dan merasa terkejut. Ini sama sekali tidak mungkin, itu tidak bisa dilakukan oleh perusahaan biasa. Kakak, siapa kakak laki-laki itu? Regan tidak mengerti. Juan Ander, seseorang dengan temperamen kuat seperti itu, harus dianggap sebagai raksasa dalam dirinya sendiri, tetapi di belakangnya, masih ada kakak laki-laki. Ini membuat Regan tidak hanya merasa itu sedikit menyeramkan. Dia meremehkan keluarga Syam, benar-benar meremehkan kekuatan keluarga Syam. Pilihan dan keputusan yang dibuat di awal jatuh ke dalam perangkap Juan Ander, dan ke dalam perangkap Syam. Sekarang keluarga Syam mendesak keluarga Zoro selangkah demi selangkah dalam bisnis, ini baru permulaan. Regan percaya bahwa karena keluarga Syam menginginkan segalanya, mereka pasti bisa melakukan ini. Sangat sulit untuk ditangani. Regan mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, meronta-ronta dan ragu-ragu beberapa kali di matanya. Setelah waktu yang lama, dia membanting tinjunya ke meja, menyebabkan gelas air bergetar tiba-tiba. Aku butuh alat tawar-menawar. Begitu suara itu jatuh, sebuah suara datang dari kegelapan. Apakah Anda ingin mengambil halaman lain? Iya. Regan mengangguk. Saya membutuhkan alat tawar-menawar ini. Halaman tinju yang sebelumnya, saya khawatir tidak dapat ditemukan sekarang. Begitu orang-orang dari timur turun tangan, mereka akan mengikuti. Dan sekali turun, maka bukan giliran kita untuk berpartisipasi. Ekspresi wajahnya menjadi semakin serius. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Syam dalam bisnis, tetapi dia samar-samar merasa bahwa pasti ada seseorang yang sangat menginginkan buku tinju super. Persis seperti itu Fang Yin. Pria yang mengikuti Jimmy ke keluarga Zoro saat itu, pria timur, pasti ada di tangannya. Setelah itu, Regan melakukan penyelidikan untuk menentukan masalah tersebut. Dia tahu lebih baik, seberapa kuat orang yang disebut Fang Yin itu. Oke, aku akan melakukannya. Dalam kegelapan, suara itu masih rendah. Kali ini, aku akan pergi sendiri. Regan menggelengkan kepalanya. Kode pemakaman ada padaku, jadi aku harus pergi sendiri. Dalam kegelapan, tidak ada jawaban. Regan bangkit, berjalan ke jendela, membuka tirai, dan melihat langit berbintang yang gelap di luar. Kadang-kadang ada bintang, tidak cukup terang, tetapi cukup untuk dilihat. Dia tidak mengatakan apa-apa, matanya berubah beberapa kali, dan dia segera berbalik dan keluar tanpa pengawal. Regan menyetir sendiri ke pemakaman. Dia tidak mengemudi dengan cepat. Sambil dia mengemudi sepanjang jalan, di dalam hatinya masih memikirkan banyak hal, tampak sedikit linglung. Sesampainya di pemakaman, Regan memarkir mobilnya dan membuka bagasi. Ada beberapa alat dan debu di belakang, yang jelas alat-alat ini telah digunakan sebelumnya. Kamu di sini lagi. Tiba-tiba sebuah suara datang dari belakang. Regan tidak pernah menoleh ke belakang, sambil menyelesaikan alatnya. Saya harus. Hal semacam ini di barat, tidak ada yang membenarkan hal seperti itu. Regan dengan karung di punggungnya dan sekop di satu tangan, dia menoleh dan melirik penjaga makam yang rambutnya acak-acakan. Di mata kami, hanya ada kepentingan. Tidak ada dewa atau iblis, hanya uang dan status. Setelah itu, dia seolah-olah dia tidak melihat penjaga makam sama sekali, dia tidak memperlakukannya sama sekali, dan berbalik dan memasuki kuburan.